Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pihak lain tersenyum dan berkata, itu benar. Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memblokir catatan keluar masuk, mereka tidak memblokir video pengawasan bandara. Selain mengunggahnya ke kantor keamanan, aku juga menyimpan salinan semua video CCTV bandara. Aku akan memberimu salinannya. Jika kamu memiliki kesabaran untuk mencarinya sedikit demi sedikit dari video pengawasan yang tak terhitung jumlahnya di beberapa bandara, kamu mungkin dapat menemukan petunjuk penyelamatmu. Ayu tahu bahwa catatan masuk dan keluar adalah dokumen pemerintah rahasia, tetapi pengawasan bandara tidak. Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, jika dia pergi dari Jepang dengan pesawat, maka dia tidak akan dapat menghindari video pengawasan di bandara Jepang. Selama dia melihat videonya dengan teliti, dia pasti bisa menemukan jejaknya. Hanya saja beban kerjanya mungkin akan sangat besar. Lagi pula kakak dan aku satu-satunya yang sudah bertemu dengan pahlawan itu, jadi paling-paling aku akan meminta kakak datang membantuku. Orang lain tidak akan bisa membantu meskipun dia mau. Memikirkan hal ini, meskipun Ayu merasa peluangnya sedikit tipis, dia tetap tidak mau menyerah. Dia segera berkata, tolong bantu aku mendapatkan salinannya secepat mungkin, dan kemudian kirimkan kepadaku menggunakan jaringan eksklusif keluarga Sucipto. Data besar-besaran sangat merepotkan untuk dikirim. Jaringan biasa jika digunakan untuk mengirimkan video pengawasan dari beberapa bandara dan dengan jumlah kamera yang sangat banyak. Iyu akan memakan waktu berbulan-bulan. Namun, keluarga teratas seperti keluarga Sucipto memiliki jaringan khusus dan server data besar sendiri, dengan kecepatan transmisi sangat cepat, dan semuanya dapat dikirim dalam 1 atau 2 hari. Pihak lain segera setuju dan berkata, oke, aku akan membiarkan seseorang menyelesaikannya, dan aku akan mulai mengirimkan data tersebut besok. Dengan itu, dia segera mengingatkan Ayu Sucipto, Ayu, ada begitu banyak video pengawasan, mungkin butuh waktu lama untuk menonton semuanya, dan jika penyelamatmu tidak kembali dari Jepang pada akhirnya, semua energimu akan terkuras habis sia-sia. Jika kamu membuat kesalahan kecil atau tidak menemukan penyelamatmu di antara jutaan penumpang, maka energimu akan terbuang percuma, jadi sebelum kamu mulai, kamu harus memikirkannya terlebih dahulu. Ayu tersenyum tipis, tenanglah, ini bukan masalah besar. Bahkan jika aku harus menonton video pengawasan selama 1 tahun di depan komputer, aku pasti akan menaatinya. Pihak lain menghela nafas tak berdaya, dan berkata, oh ya, kamu memang Ayu yang aku kenal. Kamu memang punya banyak energi yang tak terhabiskan untuk mencapai tujuanmu. Itu adalah hal yang tidak pernah ingin ku pelajari dalam hidupku. Hahaha. Ayu tersenyum dan berkata, itu karena kamu belum menemukan apapun yang dapat membuatmu gagal mencapai tujuanmu dan bersumpah untuk tidak menyerah. Jika kamu melakukannya, kamu akan menjadi sepertiku. Pihak lain tertawa dan bercanda, apa? Hahaha, kamu gila ya? Aku nggak mau jadi kayak kamu. Ayu terkekeh dan berkata, hahaha, nanti kamu bakalan dapet pangeran berkuda yang tampan loh. Hahaha. Pihak lain terus tertawa, dan berkata dengan emosi, kalau begitu aku mau mengucapkan selamat kepadamu. Karena kamu sesegera mungkin akan menemukan penyelamat hidupmu, dan ngomong-ngomong, kamu sebentar lagi sudah harus menikah. Jika ini masalahnya, cepat selesaikan waktu untuk menemukan pangeran itu. Ayu benar-benar tersipu di telepon dan berkata, apa yang kamu bicarakan?
Aku hanya ingin menemukan penyelamat dan berterima kasih padanya secara langsung. Itu saja. Untuk menikah dengannya, itu sepertinya mustahil. Sahabat Ayu di seberang telepon merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ayu. Kemudian dia berkata, "Jika hanya untuk berterima kasih padanya, bukankah kamu sudah mengucapkan terima kasih ketika dia menyelamatkanmu?" Ayu hanya bisa diam dan tersipu malu. Orang lain berkata, "Karena kamu sudah mengucapkan terima kasih pada saat itu, kenapa kamu mau repot-repot mencari tahu dia saat ini? Apakah benar-benar mengucapkan terima kasih secara langsung lagi? Atau, kamu belum sempat?" Sahabatnya menyelesaikan kata-kata. Ayu buru-buru berkata dengan sedikit malu, "Sebenarnya, ini bukan hanya untuk berterima kasih padanya. Keluargaku saat ini sedang mencari beberapa master bela diri yang sangat hebat untuk diajak bekerja sama. Aku pikir, ini tidak hanya tentang terima kasih kepadanya secara langsung, tapi juga membantu keluarga untuk mendapatkan master perang dan kita punya kesempatan bekerja sama." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin melakukan ini, kamu seperti menyelam sambil minum air. Hahaha. Kamu tidak hanya bisa berterima kasih padanya secara langsung, kamu juga bisa memintanya untuk bekerja sama dengan keluargamu, dan kamu bahkan bisa mendapatkan menantu yang baik untuk keluargamu." Ayu merasakan pipinya menjadi memerai dengan segera, dan tidak bisa membantahnya, tetapi cepat dia berkata, "Iich, kamu itu ya. Jangan ngangeng-ngongeng lagi. Aku kan sudah bilang ini hanya urusan bisnis dan rasa balas budiku saja." Baru setelah itu pihak lain berhenti menggoda, dan berkata dengan serius, Oke, slow down baby. Aku akan mengatur itu semua, tapi hari ini kan tahun baru Imlek dan malam berikutnya adalah malam tahun baru. Keluargamu pasti memiliki banyak aturan selama tahun baru Imlek. Apa kamu mengatasinya?" Ayu berkata, "Jika kamu tidak sibuk, segera siapkan semuanya. Kirim ke sini. Aku akan segera mengatasinya." "Oke, aku mengerti," ujar sahabatnya dari seberang telepon. Tama tidak tahu bahwa Ayu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya saat ini. Ia memfokuskan perhatiannya pada persiapan acara-acara tahun baru. Ini adalah malam yang paling dinantikan Tama sejak orang tuanya meninggal. Di tahun-tahun sebelumnya, dia tengah mengalami kesulitan, dan malam tahun baru sama sekali tidak berbeda dari malam-malam biasanya. Bukan hanya dia tidak menikmati kehangatan keluarga, tapi dia merasa sedih karena orang lain bisa pulang berkumpul kembali dengan keluarganya. Sementara dia hanya hidup sebatang kara. Setelah menikahi Alena, dia tidak tertarik dengan tahun baru Imlek, karena di masa lalu, seluruh keluarga Haris merayakan tahun baru bersama, dan Tama tentu saja menjadi sasaran sarkasme semua orang. Dia selalu dipermalukan saat makan malam tahun baru. Sebaliknya, situasi tahun ini jauh lebih baik, sehingga ini menjadi malam tahun baru yang paling dinantikan Tama di dalam hatinya sejak orang tuanya meninggal. Keesokan paginya, tahun baru telah tiba, keluarga kecil itu makan di meja makan bersama. Tama mencatat semua barang yang akan dibeli untuk istri dan mertuanya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk merayakan tahun baru ini. Karena kaki Rika patah lagi, dan Alena masih bersikeras menyelesaikan pekerjaannya di hari terakhir, Tama dan Chandra memiliki tugas sebagai orang akan belanja kebutuhan. Chandra dan menantu laki-lakinya bersiap-siap untuk pergi, sehingga setelah sarapan, mereka pergi ke supermarket untuk membeli keperluan tahun baru. Setelah Alena menyelesaikan sarapannya dan berdiri dan berkata, "Suamiku, ayah, ibu, aku harus pergi ke perusahaan. Hari ini adalah hari kerja terakhir sebelum libur. Aku harus menyelesaikan beberapa proyek yang sedang berjalan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan para pekerja dan membagikan angpau tahun baru." Rika bergumam dari samping, "Angpau apa lagi sih? Bukannya mereka semua sudah dibayar?" Alena berkata dengan sungguh-sungguh, "Semua pekerja telah bekerja keras untuk proyek yang ada sejak lama. Gimana bisa aku tidak bisa memberikan angpau di akhir tahun?
Tidak hanya sebatas angpau, tapi ini juga sebagai penghargaan akhir tahun. Rika merasa tertekan dan berkata, "Kamu jangan boros ya, uang itu seharusnya bisa disimpan. Dan kamu malah mau memberikannya pada orang luar. Aku benar-benar tidak tahu gimana cara yang benar ngomong sama kamu, Lena." Tama berkata, "Saat ini, Bu, pekerja adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan sangat mengandalkan karyawannya untuk bekerja meningkatkan pendapatan perusahaan. Jika di tahun baru ini, mereka tidak mendapatkan penghargaan ataupun sekedar untuk mempererat kerjasama, maka semua karyawan akan kehilangan kenyamanan dan harapan di perusahaan ini. Bagaimana jika nanti, setelah tahun baru mereka semua mengundurkan diri? Siapa yang mau bekerja, Ibu?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.